Menantu Super. Bab 3961-3970. Bab 3961, melukis seekor harimau tidak bisa melawan seekor anjing. Laporkan. 3.000 tentara Han sudah mulai menabuh genderang dan memimpin pasukan, dan menyerang kita. Di kamp besar di sini, seperti yang dilaporkan mata-mata, Ming Yu dan yang lainnya segera berdiri setelah mendengar suara di dalam tenda. Apa? Han Sanqian menyerang. Ye Sijun adalah orang pertama yang berbicara, penuh keterkejutan. Sial, dia hanya punya puluhan ribu pasukan. Beraninya dia berinisiatif menyerang pasukan kita yang berjumlah lebih dari 300.000 orang karena ambisinya. Futian pun berteriak dingin. Dia hanya cemas. Zhu Yansuo tidak menunjukkan kemarahan apapun. Dia tersenyum sedikit, seolah semuanya sudah diharapkan. Saat dia selesai berbicara, dia melihat ke arah Ming Yu di sampingnya. Penatua Shenlong bijaksana dan tiba-tiba menyadari bahwa kita dipimpin oleh Han Sanqian dalam segala hal, jadi dia berubah dari pasif menjadi aktif. Sebelumnya, kami harus terus-menerus mencari tahu apa yang akan dilakukan Han Sanqian, dan kemudian mengambil tindakan pencegahan yang sesuai. Begitu ada kesalahan dalam tindakan penanggulangan, Han Sanqian, si pencuri, dapat segera memanfaatkan celah ini dan melancarkan serangan balik yang putus asa. Ini juga merupakan akar penyebab kegagalan kami sebelumnya berulang kali. Ming Yu tersenyum lembut, jadi, mari kita belajar darinya. Apapun yang dia ingin lakukan, kita akan mengikutinya. Lakukan lebih sedikit dan buat lebih sedikit kesalahan. Maka secara alami, kita akan membuat lebih sedikit kesalahan. Jika tidak ada kesalahan yang dilakukan, celahnya akan lebih sedikit. Jika Han Sanqian tidak bisa menangkap celah ini, apa yang bisa dia lakukan? Zhu Yansuo tersenyum, dia hanya dapat melakukan apa yang seharusnya dia lakukan hanya dengan puluhan ribu tentara dan kudanya ketika tidak ada cara lain. Han Sanqian ingin mencapai strategi membubarkan musuh dengan menghancurkan moral militer kita, dan kemudian dia akan menyerang kita dengan orang-orang yang seharusnya jatuh ke kota. Kita akan menggambar labu dengan cara yang sama dan menyerang moral dari militer yang harus jatuh ke kota. Han Sanqian orang yang tahu dia pantas di penjara baru saja menyerah padanya dan karakternya tidak stabil. Jika kita menggunakan metodenya untuk menghadapi rakyatnya, apakah dia masih bisa duduk diam? Jadi, daripada menunggu pasukan yang gugur berkecil hati, lebih baik meluncurkan serangan gabungan terakhir sebelum hal ini terjadi. Namun, Anda tidak perlu khawatir, semua ini sesuai dengan harapan kami. Penatua Shenlong sudah melakukannya, memerintahkan pasukan untuk melakukannya. Bersiaplah untuk menghadapi musuh. Jika Han Sanqian berani datang, dia pasti akan pergi tanpa kembali. Begitu Zhu Yansuo selesai berbicara, ekspresi marah semua orang berubah menjadi kegembiraan. Haha, Penatua Shenlong layak disebut Penatua Shenlong. Langkah ini sungguh luar biasa. Haha, apa artinya menang tanpa trik apapun? Ini kasus yang biasa. Saya bertanya kepadanya mengapa Han Sanqian tiba-tiba menggunakan pasukan saat ini. Ternyata keledai Guizhou sudah kehabisan keterampilan. Kami memiliki kelompok lebih dari 300.000 tentara, dan 3.000 orang Han datang ke sini hanya untuk mati. Ming Yu tersenyum lembut, tetapi matanya tidak memiliki kesombongan bawahannya. Dia memandang Zhu Yansuo, meskipun Han Sanqian tidak lebih dari 10.000 tentara, kekuatan tempurnya memang sangat kuat. Ingatlah untuk memperlakukan dia dengan peringatan. Zhu Yansuo memeluk tangannya, jangan khawatir, tetua, bawahan saya telah mengikuti instruksi Anda dan dengan sengaja meninggalkan celah untuk Han Sanqianzi. Begitu dia memasuki celah tersebut, kami akan segera mengepungnya. Setelah itu, pasukan pengepungan di sisi lain ketiga pihak semuanya akan berada di sini sesegera mungkin. Saya tidak berani mengatakan bahwa seekor lalat pun tidak bisa terbang keluar dari pengepungan, tapi setidaknya itu bisa memastikan tidak ada kebocoran. Baiklah, Tuan Kota Zhu, kamu melakukan pekerjaan dengan sangat baik. Ming Yu mengangguk, mari kita segera mengambil tindakan. Tunggu sebentar. Pei Gu berdiri saat ini dan mengerutkan kening, apakah Han Sanqian ini begitu mudah untuk dibodohi? Meskipun aku tidak mengenalnya, tapi menilai dari pertarungan tadi, dia seharusnya menjadi orang yang pintar.
Dia bukan Anda mungkin tidak berpikir bahwa kita sudah memiliki pasukan yang menunggu dia untuk menyerang. Kepala klan Pei, dari sudut pandang akal sehat, memang demikian, Su Yansuo tersenyum, orang pintar tidak akan pernah menyerang suku kita. Tapi masalahnya adalah Han San Qian adalah orang yang lebih pintar. Oh, orang ini memiliki pikiran yang sangat cepat dan ternyata sangat tenang. Hal ini berada di luar jangkauan kebanyakan orang pintar. Yang lebih penting, dia cerdas dan cerdas karena dia sering tidak bertindak sesuai dengan akal sehat. Terkadang, semakin Anda berpikir sesuatu itu mustahil, semakin besar kemungkinan dia akan melakukannya. Dalam kata-katanya, ini berarti bahwa seorang prajurit lebih berharga daripada sebuah kejutan. Saya telah mengirim orang untuk mengamati dengan cermat. Dalam serangan ini, mereka hampir semuanya menyerang. Pei Gu mengerutkan kening, berpikir sejenak, dan mengangguk, oke, saya akan segera mengatur pasukan. Ayo kita lawan anjing yang tenggelam kali ini. Setelah mengatakan ini, Pei Gu keluar dari tendanya. Setelah itu, genderang dibunyikan dan seluruh pasukan berkumpul. Bab 3962, apa yang kamu lakukan? Dengan tabuhan genderang yang keras, tak lama kemudian pasukan pengepungan sudah berbaris. Pasukan keluarga Pei, termasuk pasukan Mingyu, memiliki lebih dari 200.000 tentara di timur saja. Ketika pasukan ini berkumpul, bahkan dari udara, massa yang padat dapat terlihat. Tak jauh dari seberang, pasukan Han San Qian sudah bergegas maju di bawah kepemimpinan Su Yingxia. Ditemani oleh Su Yansuo dan yang lainnya, Mingyu pergi ke garis depan tentara dan duduk di atas kuda berdarah itu. Ini benar-benar Han San Qian, Mingyu tersenyum lembut. Setiap orang memilikinya. Dengarkan perintahku, tanggapi dengan tenang, dan dekatkan sebelum mengenainya. Ya. Wan Jun menerima pesanan. Mingyu tersenyum dingin, ternyata kamu, Han San Qian, terkadang terpaksa tidak melakukan apa-apa. Su Yansuo menjawab sambil tersenyum, pukul telur ke batu. Jika kamu kalah lagi, aku, Su Yansuo, akan memenggal kepalaku dan memberinya bangku untuk diduduki. Ketika kekuatan kecil menyerang kekuatan besar, itu tidak ada hubungannya dengan taktik atau kekuatan pribadi. Bahkan jika seekor babi adalah panglima tertinggi, sama sekali tidak mungkin dia kalah. Su Yansu bukanlah orang yang impulsif seperti Ye Sijun. Ketika orang seperti dia bisa mengatakan hal seperti itu, pada dasarnya itu membuktikan betapa cerah dan jelasnya situasi saat ini. Mereka hampir sampai. Mingyu tersenyum lembut, dan pada saat yang sama, dia sedikit mengangkat pedang di tangannya. Tiba-tiba, seluruh pasukan menggenggam senjatanya dan siap menyerang kapan saja. Namun saat Mingyu hendak menghunus pedang di tangannya dan memerintahkan pasukan untuk menyerang, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Pasukan Han San Qian tiba-tiba berbalik dan mundur ke belakang seolah-olah mereka melihat hantu. Hal ini membuat penonton tercengang dan berdiri di sana dengan kebingungan. Sialan, apa yang mereka lakukan? Aku benar-benar mabuk. Apa yang mereka lakukan? Kenapa? Kenapa mereka tiba-tiba kembali? Su Yansuo tampak bingung, dan biksu setinggi 2 kaki itu benar-benar bingung. Mingyu juga jelas-jelas bingung, mengerutkan kening dan tidak bisa berkata-kata. Para prajurit di bawah menahan nafas dan hendak bergegas keluar, tetapi tindakan pihak lain membuat mereka lengah. Mereka semua berbisik, tidak tahu apa yang ingin dilakukan pihak lain. Sial, apakah orang-orang ini sakit? Mereka berinisiatif menyerang, tapi sekarang mereka tiba-tiba mengarahkan senjatanya. Apa yang mereka lakukan? Ye Sijun juga bingung. Futian tersenyum dingin, saya tidak punya pilihan selain menyerang kami, tetapi saya tidak menyangka bahwa kami sudah bersiap. Melihat kami memiliki banyak orang, beberapa orang melarikan diri sebelum pertempuran. Penatua Shenlong, jika kami mengejar mereka sekarang, kita pasti bisa mengalahkan mereka. Bunga berjatuhan dan air mengalir. Ye Sijun mengangguk ketika mendengar ini, benar. Mereka sedang melarikan diri dengan tergesa-gesa saat ini. Posisi mereka pasti tidak stabil. Ayo kejar mereka dari belakang dan kalahkan kamu. Tunggu. Mingyu berteriak pelan, apakah menurutmu Han San Qian sama cerobohnya denganmu? Jika dia datang untuk menyerang, bagaimana mungkin dia tidak berpikir bahwa kita harus bersiap?
Su Yansuo mengangguk sedikit, sangat tidak mungkin perintah Han Sanqian menjadi begitu kekanak-kanakan dan mengejarnya dengan gegabah karena takut tertipu. Jika itu terjadi di masa lalu, Ye Sijun akan mengumpat dengan keras, tetapi setelah Han Sanqian menderita serangkaian kekalahan, dia akan mengalami depresi, tetapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Mari kita diam untuk menghadapi perubahan apapun. Setelah Ming Yu selesai berbicara, dia mengangkat tangannya sedikit dan memerintahkan pasukan untuk tetap berjaga. Su Yansuo tersenyum lembut, sepertinya ada tipuan yang nyata. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Su Yansuo menunjuk ke depan. Benar saja, 3.000 pasukan Han yang melarikan diri tiba-tiba berhenti. Kemudian, mereka semua mengubah arah lagi dan menghadapi tentara yang mengepung. Futian terkekeh, Tuan Kota Zhu masih bijaksana. Mereka mengarahkan senjatanya sekarang. Sangat jelas bahwa mereka melihat bahwa kita tidak dibodohi dan mereka tidak mau repot lagi. Mereka di sini lagi, teriak Ye Sijun pelan. Ming Yu berkata dengan tenang, masih sama seperti sebelumnya. Jika mereka memasuki lingkaran serangan kita, mereka akan segera menutup pintu dan memukuli anjing-anjing itu. Sebaliknya, jika mereka masih ingin melarikan diri dan memikat kita, mereka akan terus bertahan. Tidak berubah dan beradaptasi dengan perubahan apapun. Begitu dia selesai berbicara, 3.000 pasukan Han menyerang lagi. Namun, seperti kesempatan terakhir, hampir ketika mereka hendak memasuki pengepungan, kelompok mereka tiba-tiba membalikkan kudanya dan pergi lagi. Melihat tidak ada yang mengejarnya, dia kembali lagi, menyerang lagi, dan memulai lagi, sepertinya tak kenal lelah. Apa yang mereka lakukan? Ye Sijun tercengang. Bab 3963, ini adalah Liu Liu yang asli. Ming Yu juga mengerutkan kening dalam-dalam. Setengah jam telah hampir berlalu. Lawan telah maju mundur dan melarikan diri setidaknya 20 kali. Apakah ini penyakit? Dia melihat ke samping Su Yansuo. Sayangnya, Su Yansuo juga tampak tercengang. Apakah ini tas jerami? Saya hanya ingin sengaja menipu musuh, tetapi ketika musuh sudah menyadarinya, apakah ada gunanya mengulangi performa tersebut? Jika ini adalah tentara biasa, Su Yansuo akan membawa orang-orang dan memukuli mereka. Bagaimanapun, dia harus mengajari pihak lain. Kita semua adalah orang dewasa. Tidak peduli betapa bodohnya mereka masih memiliki IQ dasar. Kamu sangat sial, bahkan orang bodoh pun bisa melihatnya. Tapi dia adalah bagian dari pasukan Han Sanqian, jadi dia tidak berani bertindak gegabah. Tapi justru karena unit Han Sanqian itulah Su Yansuo bingung saat ini. Han Sanqian adalah orang yang luar biasa dan pintar, bagaimana dia bisa membuat kesalahan tingkat rendah dan memainkan trik yang membosankan. Melihat Su Yansuo tidak menjawab, Ming Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, game apa yang dimainkan Han Sanqian ini. Mereka bergegas bolak-balik seperti ini dan melarikan diri. Sejujurnya, mereka tidak lelah. Saya lelah hanya menonton. Futian juga sangat tertekan. Meskipun dia penuh kebencian dan penghinaan terhadap Han Sanqian, sifat dasar kekanak-kanakan ini triknya sepertinya bukan sesuatu yang dia, Han Sanqian, bisa lakukan. Penatua Shenlong, apa yang harus kita lakukan? Apakah Anda ingin saya memimpin pasukan dan melakukan uji coba kecil terlebih dahulu? Ye Sijun tidak tahan lagi. Tidak perlu. Ming Yu melambaikan tangannya, kelihatannya kekanak-kanakan, tapi aku yakin Han Sanqian tidak akan pernah melakukan hal yang tidak berarti seperti itu. Apakah dia sepertinya menantang kesabaran kita? Yang dimaksud Penatua Shenlong adalah Han Sanqian melakukannya dengan sengaja meskipun mengetahui bahwa dia adalah orang berlevel rendah. Ketika kita tidak tahan lagi, dia akan tetap melancarkan serangan. Maka rencananya akan berhasil. Su Yansuo tiba-tiba terbangun, lalu menepuk pahanya, ini benar-benar cara Han Sanqian dalam melakukan sesuatu. Dia kelihatannya tidak masuk akal, tapi dia selalu membunuhmu secara tidak sengaja. Futian dan Ye Sijun saling berpandangan dan berkeringat dingin, karena beberapa detik yang lalu, mereka berdua sangat ingin menyerang dengan marah karena bosan dengan trik tingkat rendah ini. Han Sanqian, bajingan itu, benar-benar licik, dan dia membiarkanmu jatuh ke dalam perangkapnya secara tidak sengaja. Perintahkan pasukan untuk bertahan dengan ketat.
Tidak ada yang boleh menyerang tanpa perintah saya. Ya. Ye Sijun dan Zhu Yansuo menerima pesanan pada saat yang bersamaan. Dan kota itu berada di tengah kota. Di tembok kota timur, Panglima Kota Timur sedang duduk di loteng tembok kota sambil mengerutkan kening. Di tengah pasar, seorang bawahan masuk dengan tenang. Dia mengangkat kepalanya dan berkata sedikit, "Bagaimana? Laporkan ke komandan, segala sesuatu di kota tenang dan normal." Namun, bawahan saya selalu merasa ketenangan sebelum badai, kan? Tanya komandan. Bawahannya mengangguk sedikit, dipimpin oleh Wakil Jenderal Zuo. Dia sudah berencana mundur ketika pemimpin aliansi pergi hari itu. Namun, perang baru saja dimulai pada saat itu, dan tidak jelas bagi orang-orang yang menunggunya. Sekarang, pertempuran pengepungan telah dimulai sekali, dan pasukan musuh utama telah kembali ke posisinya masing-masing untuk mengepung kita. Sore harinya, pasukan musuh datang untuk membujuk kita agar menyerah. Saya yakin mereka tidak bisa lagi duduk diam. Komandan itu mengangguk sedikit, jika wakil jenderal sayap kiri tentara kiri membelot bersama pasukannya, belum lagi kita akan kehilangan hampir setengah dari pasukan kita. Pertarungannya sendiri juga akan menyebabkan kerugian besar bagi kita. Hari ini, tekanan ofensif yang dihadapi oleh gerbang timur adalah yang paling parah di antara 4 gerbang. Jika ada perubahan, saya khawatir. Saya takut. Dia tidak berbicara, tetapi tentu saja, hasilnya sudah jelas. Jangan khawatir, komandan. Bahkan jika wakil jenderal kiri memimpin pasukannya untuk membelot, jenderal sayap kanan saya akan bertempur sampai mati dan akan hidup dan mati bersama Anda. Bagus sekali. Komandan itu mengangguk, apa yang disebut dengan memakan gaji kaisar dan setia kepada kaisar. Karena pemimpin aliansi telah memberi kami begitu banyak keuntungan dan kami telah menerimanya, maka ketika ada kesulitan, kami harus bermurah hati dan mati demi kaisar. Siapa bilang kamu akan mati? Namun, begitu dia selesai berbicara, tiba-tiba terdengar suara tawa. Bab 3964 Apakah Anda ingin menjadi pengkhianat? Begitu kata-kata itu keluar, mereka berdua mendongak kaget, tetapi mereka tidak tahu kapan ada sosok yang sudah berdiri di depan pintu. Setelah melihat lebih dekat, mereka berdua bahkan lebih terkejut lagi. Pemimpinnya langsung berdiri dan buru-buru menyapanya, pemimpin aliansi. Pria itu tersenyum tipis, itu adalah Han Sanqian. Pemimpin, kamu di sini, bagaimana mungkin kamu? Kamu tidak. Han Sanqian tersenyum, ceritanya panjang, jadi saya tidak akan menjelaskannya banyak sekarang. Siapa kedua nama kalian? Bawahanku Manan Feng adalah komandan gerbang timur. Bawahan saya Zhang Jiang menjabat sebagai wakil jenderal kanan gerbang timur. Oke, mulai hari ini, Anda bukan lagi komandan gerbang timur, Anda juga bukan lagi wakil jenderal gerbang timur, kata Han Sanqian. Mendengar ini, keduanya segera berlutut, dan Manan Feng membenamkan kepalanya dalam-dalam, saya tidak tahu kejahatan apa yang telah saya lakukan. Aliansi ingin menghukum Nan Feng. Namun, Nan Feng dapat menerima hukuman apapun, tetapi hanya ada satu hukuman. Persyaratan. Pertahanan kota gerbang timur selalu diatur oleh Nan Feng. Penarikan sementara jenderal memang merupakan hal yang tabu bagi ahli strategi militer. Saya juga meminta pemimpin aliansi untuk menjadikan Nan Feng bersalah. Pertempuran ini selesai, Nan Feng akan berada di tangan pemimpinnya. Wakil Jenderal Kanan Zhang Jiang juga memohon kepada pemimpinnya, Zhang Jiang juga berlutut. Han Sanqian tersenyum, mengapa, hukuman jika tidak membiarkan Anda memegang posisi Anda saat ini? Anda telah salah paham. Setelah menyelesaikan kata-katanya, suara Han Sanqian menjadi lurus dan dia berkata, Manan Feng, Zhang Jiang mendengarkan perintahnya. Bawahanku ada di sini. Mulai hari ini, Manan Feng dipromosikan menjadi panglima tertinggi kota Gailuo, memimpin semua prajurit di kota Gailuo. Sedangkan untuk panglima gerbang timur, Zhang Jiang akan menjabat sebagai komandan. Namun, ini mendesak saat ini, dan tanggung jawab kalian akan tetap sama sampai masalah ini selesai. Saya pribadi akan menyegel kalian berdua. Mendengar ini, ekspresi khawatir kedua orang itu langsung berubah menjadi kegembiraan. Terima kasih, pemimpin aliansi, atas promosinya. Saudara-saudara yang setia kepadaku,
aku, Han Sanqian, tidak akan pernah memperlakukanmu dengan tidak adil. Setelah mengatakan ini, Han Sanqian menggerakkan tangannya dan melemparkan 2 senjata dan 4 pil, perang sedang ketat, ini akan membantumu 2. Ini. Keduanya saling memandang, merasa sedikit tidak nyaman sejenak. Apa, bukan saudaraku? Pemimpin, bukan itu yang kami maksud, hanya saja. Tidak apa-apa, karena kita bersaudara, jangan sopan. Setelah mendengar ini, keduanya mengambil ramuan dan senjata dan menerimanya. Ma Nanfeng hendak berbicara ketika dia tiba-tiba mendengar suara pedang dan senjata di luar. Ma Nanfeng tiba-tiba terkejut, sial, pasti wakil Jenderal Zuo dan kelompoknya yang memberontak. Begitu dia selesai berbicara, dia dan Zhang Jiang keluar dengan pedang di tangan untuk membunuh sang jenderal. Han Sanqian tersenyum tipis, tidak perlu. Setelah selesai berbicara, dia bersandar di telinga Ma Nanfeng dan membisikkan beberapa kata. Ma Nanfeng kaget, tapi saat melihat senyum Han Sanqian, dia akhirnya mengangguk. Di lantai bawah, Letnan Jenderal Zuo memimpin kroni-kroninya untuk merobohkan para penjaga di tangga tembok kota, dan kemudian memimpin tim elit untuk segera memanjat tembok kota. Begitu Fang mencapai tembok kota, para elit bergegas keluar dan mengendalikan para penjaga di tembok kota. Segera setelah itu, sekelompok orang masuk ke loteng di tembok kota. Ma Nanfeng sedang duduk di antara mereka. Ketika dia melihat wakil Jenderal Zuo masuk, dia menatap dingin ke jenderal di belakangnya dan berteriak dengan nada menghina, apa, wakil Jenderal Liu Zuo akan memberontak? Komandan Ma, mengapa Anda harus mengatakan sesuatu yang sangat tidak menyenangkan? Letnan Jenderal Zuo tersenyum sedikit dan tidak marah, kami seharusnya berada di bawah komando Tuan Kota Zhu, jadi bagaimana kami bisa menyebutnya pemberontakan? Baru saja pulang. Jika Anda pulang, mengapa Anda bergabung dengan aliansi Han Sanqian? Sekarang, karena Anda adalah Menteri Han Sanqian, Anda harus memenuhi tugas Anda sebagai menteri. Ma Nanfeng berkata dengan nada mencela, dikhianati di tengah jalan, di mana apakah hati nuranimu? Haha, Komandan Ma, burung yang baik memilih pohon untuk beristirahat. Bukan berarti kamu tidak mengetahui situasi saat ini. Mereka semua adalah orang-orang Tuan Kota Zhu di luar. Apa yang harus kita lakukan untuk mempertahankan kota ini? Setelah mengatakan ini, dia tersenyum sedikit, kami bersaudara telah bertempur berdampingan selama bertahun-tahun. Saya ingin menyarankan Anda untuk menyerah dengan jujur bersama saya. Kami akan membuka gerbang timur dan membiarkan para pengepung memasuki kota. Dengan cara ini, Anda dan saya dapat mengalahkan pasukan, bukankah sudah dekat untuk mencapai eksploitasi militer yang besar dan kemudian dipromosikan dan menghasilkan banyak uang? Tuan Ma menganggap serius kebaikan Anda. Tuan Ma hanya tahu bahwa Zhu Yansuo dan yang lainnya meninggalkan kami saat itu. Untungnya, kami diterima oleh pemimpin aliansi dan mampu menyelamatkan hidup kami. Dan hari ini, pemimpin aliansi selalu baik kepada Anda dan saya. Ya, Ma tidak berniat mengkhianati orang tuanya. Demi saudara-saudara kita, saya juga menyarankan Anda untuk meletakkan pisau daging dan melakukan apa yang harus Anda lakukan. Saya akan berpura-pura ini tidak pernah terjadi, kata Ma Nanfeng dingin. Jalan. Letnan Jenderal Zuo tersenyum dingin, bagaimana jika saya tidak melakukannya? Bab 3965, kalau begitu jangan salahkan kami. Jika tidak, maka Ma tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada pengkhianat itu, kata Ma Nanfeng dingin. Hahaha. Begitu kata-kata ini diucapkan, wakil Jenderal Zuo dan yang lainnya langsung tertawa terbahak-bahak. Ma Nanfeng, aku akan memberimu wajah dan menyebutmu komandan sialan. Jika aku tidak memberimu wajah, kamu idiot. Apakah kamu satu-satunya yang tidak menunjukkan belas kasihan padaku? Kamu sialan omong kosong. Keluarlah dan lihat berapa banyak orang yang menjadi milikku di atas gerbang timur. Ketika Ma Nanfeng mendengar ini, dia sangat marah, kamu pengkhianat, apakah kamu memimpin seluruh pasukan sayap kiri untuk membelot? Bagaimana kalau kubilang kamu bodoh? Jika jumlah orangnya tidak cukup, bolehkah aku datang ke gedung pengiriman ini dengan kesombongan seperti itu? Zhang Jiang berkata dengan cemas, Komandan, orang ini pasti sudah lama menyergap saya.
Saat tentara sayap kanan saya mempertahankan kota, mereka diam-diam merencanakan tipuan untuk mengendalikan tentara sayap kanan saya. Masih ada orang pintar, Wakil Jenderal Zhou mencibir pelan. Pemimpin aliansi dan saya mempercayai Anda dan menyerahkan pasukan di sayap kiri gerbang timur ke komando Anda, tetapi Anda memperlakukan kepercayaan kami seperti ini. Liu, apakah Anda masih manusia? Ma Nanfeng mengutuk dengan dingin. Letnan Jenderal Zhou dengan lembut mengangkat telinganya dan berkata dengan nada meremehkan, Anda hanya dapat mengetahui apakah saya masih hidup atau tidak. Sebaliknya, saya tahu bahwa Anda, Ma Nanfeng, hanya dapat menjadi hantu. Begitu dia selesai berbicara, Wakil Jenderal kiri melambaikan tangannya, dan tentara di belakangnya segera bergegas masuk ke dalam rumah dan mengepung Ma Nanfeng dan Zhang Jiang. Ma Nanfeng tersenyum pahit, Ma telah mengabaikan hidup dan mati sejak dia menjadi tentara, jadi mengapa dia harus takut mati? Namun, aku lupa memberitahumu bahwa meskipun Ma mati, dia pasti akan mati di medan perang. Bukan melalui tangan pengkhianat sepertimu. Dasar bebek sialan itu mulutnya keras. Ayo, bunuh Ma Nanfeng, Wakil Jenderal kiri berteriak dingin, dan tentara di belakangnya hendak mengambil tindakan. Saya ingin melihat siapa yang berani melakukannya. Pada saat ini, sebuah cibiran tiba-tiba datang. Saat semua orang panik, Han Sanqian perlahan keluar dari tirai di samping. Ketika mereka melihat Han Sanqian, sekelompok orang menjadi semakin ketakutan. Aliansi. Pemimpin aliansi. Kenapa? Apakah aku masih pemimpin aliansimu? Han Sanqian tersenyum lembut. Letnan Jenderal Zhou tiba-tiba berkeringat deras. Dia ingin memberontak, tapi itu tanpa Han Sanqian. Tapi sekarang Han Sanqian ada di depannya, bagaimana mungkin dia tidak takut? Bawahan, bawahan. Dia sangat cemas hingga dia tidak tahu harus berkata apa. Ma Nanfeng mendengus dingin, Wakil Jenderal Liu Zuo, saya baru saja memberi Anda kesempatan. Selama Anda setuju untuk kembali ke posisi semula dan melakukan urusan Anda sendiri, saya dapat berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Tapi sayang sekali Anda. Setelah selesai berbicara, Ma Nanfeng menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kilatan kejutan melintas di mata Letnan Jenderal Liu Zuo, tetapi kemudian berubah menjadi penuh bahaya. Karena masalah telah mencapai titik ini, tidak ada jalan keluar, saudara-saudara, apa yang akan terjadi jika Han Sanqian datang? Kami telah mengendalikan Dongcheng selama terjadi kekacauan di sini, pasukan pengepung di luar akan segera menyerang kota, dan kemudian kelompok mereka akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Benarkah? Jika menurutmu begitu, kamu bisa pergi ke tembok kota dan melihat baik-baik di mana perhatian tentara pengepung sekarang, Han Sanqian tersenyum lembut. Letnan Jenderal Liu Zuo buru-buru memerintahkan tentara untuk pergi dan memeriksa, tetapi ketika tentara kembali untuk melapor, dia benar-benar panik. Tentara masih berada di luar, tetapi saat ini mereka membelakangi Luo Sheng, dan semua orang sepertinya menuju ke arah lain. Ya, serangan yang dipimpin oleh Su Yingxia sebenarnya adalah serangan, tujuan sebenarnya adalah untuk menarik perhatian musuh, sehingga memberikan kesempatan kepada Han Sanqian untuk diam-diam berkomplot melawan Chen Chang. Saat ini, Ming Yu dan kelompoknya sangat gembira karena mereka masih berdiri. Siapa sangka Han Sanqian sudah menimbulkan masalah di kota. Bagaimana ini bisa terjadi? Wakil Jenderal Liu Zuo tampak bingung. Untuk memberitahu pemimpin, para prajurit bertindak berdasarkan perintah. Saya yakin sebagian besar dari mereka tidak berdaya. Oleh karena itu, saya berharap pemimpin dapat menyelamatkan tentara yang tidak bersalah itu selama mereka meletakkan senjatanya, kata Ma Nanfeng kepada Han Sanqian berkata dengan lembut. Han Sanqian sedikit ragu-ragu dan mengangguk, karena Komandan Ma mengatakan ini, oke. Siapapun yang meletakkan senjatanya dan kembali ke jabatannya tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang terjadi hari ini oleh Han Sanqian. Begitu dia selesai berbicara, tiba-tiba terdengar suara senjata menghantam tanah. Ketika Letnan Jenderal Liu Zuo berbalik, dia tertegun. Bab 3966 ditampar wajahnya. Para prajurit di belakangnya menjatuhkan senjata mereka satu persatu, segera menundukkan kepala, dan mulai mundur secara bertahap. Han Sanqian sudah ada di sini, dan para prajurit bukanlah orang bodoh. Jika mereka memiliki kesempatan untuk menyerah dan menyelamatkan nyawa mereka, tentu saja mereka tidak akan mengabaikannya.
Kamu. Apa yang kamu lakukan? Ambilkan senjata untukku, ambil. Wakil Jenderal Liu Zuo menggelengkan kepalanya dengan putus asa dan berteriak pada sekelompok tentara. Orang seperti dia memberontak. Tentara adalah aset terbesarnya, tetapi jika mereka mulai membelot sekarang, semua yang dia rencanakan dengan cermat akan sia-sia. Pada saat yang sama, pukulan yang akan diterimanya akan sangat menghancurkan. Sayangnya, tidak ada tentara yang mendengarkannya, dan tidak ada yang mengambil senjata. Bagaimana kabarmu, Wakil Jenderal Liu Zuo? Apakah kamu masih sombong? Ma Nanfeng tertawa dingin. Menatap dengan tergesa-gesa, Wakil Jenderal Liu mengertakkan gigi dan berteriak dengan marah, kamu. Kalian. Ma Nanfeng memandang Letnan Jenderal Liu Zuo dengan suara dingin dan berkata, kamu sia-sia menjadi Letnan Jenderal Zuo, tapi nyatanya kamu hanyalah seorang jenderal pengkhianat. Maafkan pemimpin aliansi, aku maaf untukku, dan aku minta maaf atas kepercayaan orang-orang di kota ini. Semua orang akan mematuhi perintah itu. Di sini. Kata tentara yang menyerah dengan tergesa-gesa. Ikat pencuri anjing Liu ini dan penggal kepalanya di depan umum untuk menenangkan moral tentara. Ya. Siapa yang berani datang ke sini? Wakil Jenderal Liu Zuo mengangkat pedangnya saat ini, dia tidak punya pilihan selain langsung melawan. Di depanku Ma, kamu berani mengacungkan pisau dan senjata, apalagi pemimpin aliansi ada di sini sendiri, membiarkanmu menjadi sombong. Ayo, potong orang ini sampai mati dan potong kepala anjingnya. Ya. Para prajurit berjongkok untuk mengambil senjata mereka, dan detik berikutnya mereka memegang pisau dan menuju Wakil Jenderal Zhao Zuo untuk membunuhnya. Letnan Jenderal Zhao Zuo mengertakkan gigi dan mengangkat pisaunya untuk merespon musuh. Namun, bahkan jika dia bangkit untuk melawan, menghadapi pengepungan banyak orang, dia hanyalah seorang jenderal kecil, dan tingkat kultivasinya tidak keterlaluan sama sekali. Dia dicincang di sana-sini dengan tergesa-gesa, dan dia menjadi semakin putus asa. Semakin banyak dia diserang. Semakin tinggi Anda pergi, semakin banyak Anda ditusuk. Dalam sekejap, puluhan luka telah dibuka di tubuh pria ini dengan pisau acak, darah mengalir ke seluruh tubuhnya, dan seluruh tubuhnya sangat menyedihkan. Kemarahan di matanya yang telah mati-matian dilawan telah berubah menjadi rasa kasihan, seperti orang bodoh yang tak berdaya, menatap kosong dan penuh semangat ke arah tentara di sekitarnya. Pimpong. Tiba-tiba, dengan suara yang nyaring, pedang di tangan Wakil Jenderal Liu Zuo tiba-tiba jatuh ke tanah detik berikutnya. Sebelum ada yang bisa bereaksi, dia berlutut di tanah sambil menjatuhkan diri. Pemimpin, saya pantas mati, saya pantas mati. Saya mohon Anda menurunkan bawahan Anda. Saya jamin mulai sekarang, Anda akan menjadi satu-satunya yang mematuhi perintah Anda dan akan setia kepada Anda. Letnan Jenderal Liu Zuo buru-buru memohon dan menoleh ke Han. 3.000 orang bersujud untuk meminta maaf. Ma Nanfeng memegangi tangannya dan berkata, pemimpin aliansi, ketika berbaris dan berperang, kamu harus menggunakan orang-orang tanpa meragukan mereka, dan kamu tidak boleh menggunakan orang-orang yang mencurigakan. Sekarang, pencuri Liu Gou ini sudah menjadi tersangka. Ma Mou menyarankan agar dia tidak ditahan. Han Sanqian melirik ke arah Ma Nanfeng sedikit, yang dimaksud Komandan Ma adalah. Komandan Ma menyeka lehernya dan berkata, dia harus dibunuh sebagai peringatan bagi orang lain. Nama keluargaku Ma, aku telah bersamamu selama bertahun-tahun sebagai ajudan, namun kamu memperlakukanku seperti ini. Apakah hati nuranimu telah dimakan oleh seekor anjing? Letnan Jenderal Liu Zuo mengumpat dengan nada mendesak. Ma Nanfeng berkata dengan dingin dan menghina, Ma Mou selalu mengatakan satu hal, bukan orangnya. Terlebih lagi, kamu juga tahu bahwa kamu telah mengikutiku selama bertahun-tahun, tetapi kamu pernah menikam leherku dengan pisau sebelumnya. Aku memberimu kebetulan, itu kamu. Tidak tahu bagaimana menghargainya. Han Sanqian mengangguk dan memandang para prajurit di medan perang, perintah komandan adalah perintah tertinggi. Saya khawatir saya tidak perlu mengatakan apa-apa lagi tentang Komandan Ma. Mendengar perkataan Han Sanqian, Letnan Jenderal Liu Zuo benar-benar panik, ia menyesali kenapa ia memilih memberontak. Tapi, apa gunanya menyesal sekarang? Dengan suara letupan, kepala Letnan Jenderal Liu Zuo jatuh ke tanah seperti bola. Detik berikutnya,
Tubuh tanpa kepalanya juga terjatuh ke tanah. Gantungkan kepala anjing itu di gerbang timur, teriak Ma Nanfeng dengan marah. Ketika beberapa tentara menerima perintah dan hendak mengambil tindakan, Han Sanqian tersenyum lembut, tunggu sebentar. Lalu, dia dengan lembut membisikkan beberapa kata ke telinga Ma Nanfeng. Ma Nanfeng tertegun sejenak, dan Han Sanqian tersenyum tipis, pergi dan lakukan, aku akan menunggumu. Ya. Begitu dia selesai berbicara, Ma Nanfeng melambaikan tangannya dan memimpin Zhang Jiang dengan cepat keluar. Bab 3967 Perjamuan Aneh. Dalam sekejap, para komandan gerbang selatan, utara, dan barat masing-masing memimpin pengawal dan wakil jenderalnya, memegang pisau dan senjata, dan bergegas menuju gerbang timur dengan ledakan yang cepat. Kelompok orang ini semuanya berwajah dingin, dan sekilas terlihat jelas bahwa mereka bukanlah orang baik. Ketika orang-orang di kota melihat pengemudi ini, mereka semua merasa bahwa situasi ini tidak akan terjadi sedetik pun. Mereka sepertinya memiliki perasaan yang samar-samar bahwa mungkin ada masalah besar di Luosheng. Sesaat kemudian, gerbang timur loteng. Mayat dan noda darah Letnan Jenderal Liu Zuo di tanah telah lama dibersihkan, dan digantikan oleh meja batu yang indah. Di atas meja peralatan makannya sangat bagus, namun piringnya tidak banyak, hanya ada tutup seukuran panci di tengahnya, yang seolah-olah menutupi suatu piring. Nyonya tua, perang sedang tegang saat ini, mengapa Anda ingin kami makan bersama? Zhang Luo, Komandan Simen, berkata tidak puas. Itu benar. Dalam perang saat ini, jika kamu bisa menghadapinya dengan sederhana, atasi dengan mudah. Apa yang ingin kamu lakukan dengan ini? Komandan Gerbang Utara juga berkata dengan marah. Dia hanya mengatakan bahwa dia adalah pemimpin Gerbang Selatan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia tersenyum lembut dan memimpin untuk duduk. Semuanya, makanan adalah hal terpenting bagi rakyat. Ma Nanfeng tidak marah ketika dihadapkan pada pertanyaan itu. Dia tersenyum lembut dan meminta ketiga komandan itu untuk duduk. Kedua komandan di barat laut mengalami depresi, tetapi mereka hanya bisa duduk tak berdaya. Bahkan ketika dua komandan di barat laut duduk, mereka terlihat tidak puas. Kemudian komandan di selatan tersenyum dan berkata, saudaraku, kamu tidak perlu terlalu cemas. Karena kakak Ma bisa mengundangku makan di loteng saat ini, dia harus yakin tidak ada musuh yang akan menyerang, jadi dia bisa yakin. Zhang Luo memutar matanya dan menjadi marah, Ansin. Menurutmu ketenangan pikiran seperti apa yang bisa kita kendalikan, apakah musuh ingin berperang atau tidak? Lalu bagaimana jika kakak Ma bisa mengendalikannya? Pemimpin Nanmen tersenyum lembut. Bagaimana dia bisa mengendalikannya? Dia. Komandan Simen berkata tanpa sadar, tetapi di tengah kalimat, dia tertegun sejenak, tiba-tiba dia sepertinya memahami sesuatu, dan menatap Ma Nanfeng dengan tajam, Nyonya tua, kamu tidak akan. Ma Nanfeng tersenyum lembut, menatap Komandan Nanmen, dan tidak berkata apa-apa. Panglima Gerbang Utara juga dengan jelas memperhatikan suasana yang berbeda dan memandang Ma Nanfeng, orang-orang di sini semuanya bersaudara selama bertahun-tahun. Jika Anda ingin mengatakan sesuatu, Anda tidak perlu menyembunyikannya. Saya mungkin mengerti maksud Lao Ma. Namun, saya tidak sepenuhnya setuju. Meskipun pemimpin aliansi Han baru mengenal kami dalam waktu yang singkat, dia sangat baik kepada kami. Kami memiliki banyak senjata, ramuan, dan bahkan keterampilan kultivasi. Saya belum pernah mendapatkannya selama bertahun-tahun hidup dan mati untuk Zuyan Suo. Yang disebut setetes rahmat, musim semi aku tidak bersedia mengkhianatimu sebagai balasannya. Komandan Simen juga mengangguk, ya, dan seorang prajurit harus memiliki martabat seorang prajurit. Kami ditinggalkan oleh Zuyan Suo hari itu, tapi hari ini dia datang atas permintaannya. Maaf, saya tidak bisa melakukannya. Skenario terburuknya adalah kematian. Komandan Nanmen terkekeh dan menggelengkan kepalanya, kita semua adalah tentara dan orang yang sembrono. Jika kita benar-benar seperti Komandan Simen, bukankah kita akan menjadi apa yang dibenci orang lain? Dikatakan bahwa mereka yang tahu bagaimana melakukan sesuatu adalah pahlawan. Kita tetap harus membuat penilaian dan pilihan terbaik berdasarkan situasi. Setelah selesai berbicara, Komandan Nanmen memandang ke arah Ma Nanfeng, niatnya jelas untuk mendukung pendekatan Ma Nanfeng. Ma Nanfeng menjawab dengan senyuman,
melirik kedua orang lainnya, tersenyum, dan berkata, "Tiga bersaudara, Ma benar-benar hanya ingin mentraktir semua orang makan. Kalian telah dipromosikan terlalu banyak." Kedua komandan di barat laut saling memandang dengan depresi dan mengangguk, "Oke, oke, jangan membicarakan hal lain, dan segera perintahkan orang untuk menyajikan makanan. Setelah makan, kita harus kembali mempertahankan kota. Ya, jangan biarkan musuh melancarkan serangan mendadak saat kita sedang makan." Ma Nanfeng tersenyum dan menunjuk ke benda-benda yang ada di atas meja, "Hidangan telah disajikan. Apakah ini satu-satunya hidangan? Satu hidangan sudah cukup. Tentu saja, mungkin Anda bisa menambahkan yang lain." Setelah mengatakan ini, Ma Nanfeng mengangguk kepada Zhang Jiang. Zhang Jiang menjawab dan membuka tutup meja. Bab 3968 Perjamuan Kepala Anjing. Semua orang penasaran. Kelihatannya seperti pesta mewah, tapi itu hanya satu hidangan. Jadi wajar saja jika semua orang penasaran dengan hidangan apa ini. Tapi saat semua orang mencondongkan kepala untuk melihat ke sana, saat Zhang Jiang membuka tutupnya, semua orang tidak bisa menahan diri untuk segera mundur dengan wajah pucat. Karena ada kepala manusia yang berdarah di bawah tutupnya. Ini. Meskipun ketiga komandan semuanya adalah jenderal veteran di medan perang, jumlah musuh yang mereka bunuh sulit diperkirakan, dan mereka telah melihat banyak sekali orang mati. Tetapi di meja makan ini, ada kepala manusia di piring, yang mana sungguh menarik perhatian. Kulit kepala saya mati rasa dan saya kaget. Begitu pula dengan para letnan di belakang mereka. Hanya Ma Nanfeng yang tersenyum lembut, "Semuanya, kenapa kalian begitu terkejut? Hidangan ini adalah hidangan utama di meja ini, pesta kepala anjing." Begitu dia selesai berbicara, seseorang menatap kepala di atas meja dan dengan cepat mengenali sesuatu. "Ini, bukankah ini Wakil Jenderal Liu, Wakil Jenderal Kiri Gerbang Timur?" "Ya, bagaimana mungkin kepalanya?" Sekelompok orang berbisik pelan, sangat terkejut. Ketiga komandan itu juga memandang Ma Nanfeng dengan aneh, sangat bertanya-tanya lagu apa yang dia nyanyikan. Ma Nanfeng tersenyum, "Kalian memiliki mata yang tajam. Ya, anjing ini tidak lain adalah Wakil Jenderal Liu." Pencuri anjing ini mencoba memimpin para pemberontak untuk menyerah kepada para pembela di luar kota. Tentu saja, Tuan Ma tidak bisa membiarkan pengkhianat seperti itu pergi, jadi dia langsung membunuhnya untuk mendapatkan kepala anjing itu. Ma Nanfeng berkata sambil tersenyum. Komandan Simen akhirnya mengerti maksud Ma Nanfeng dan tersenyum lembut, "Oke, bagus sekali. Tindakan Komandan Ma sungguh indah." Meski jamuan makan ini tidak memiliki ribuan hidangan, namun membuat orang merasa lebih bahagia daripada jamuan ribuan hidangan. Ah! Komandan Gerbang Utara juga berubah dari terkejut menjadi gembira, "Anda benar, jenderal pengkhianat seperti itu harus dihukum seberat-beratnya untuk menegakkan hukum militer." Setelah dia selesai berbicara, dia melihat ke arah letnan di belakangnya dan berkata, "Biarkan saya melihat dengan jelas. Jika ada di antara kalian yang berani melakukan ini, saya akan membuat nasibnya lebih menyedihkan daripada Liu Go ini. Sebagai tentara, kita harus mendapat kehormatan menjadi tentara. Kita lebih baik mati di medan perang daripada menyerah seperti tikus." Ya. Melihat kedua komandan barat laut seperti ini, pada saat ini, Komandan Gerbang Selatan juga pulih dari keterkejutannya dan memaksakan senyuman, "Ya, itu bagus. Jenderal Gerbang Selatan, apakah Anda mendengarnya dengan jelas? Saya bisa melakukan apa saja. Oke, jangan menjadi pengkhianat. Jika tidak, Wakil Jenderal Zhao Zuo akan menjadi takdir Anda." Namun, meskipun pemimpin Sekte Selatan mengatakan demikian, semua orang dapat mendengar bahwa ada sesuatu dalam kata-kata pria ini yang dangkal dan misterius. Di belakangnya, para letnannya juga tersenyum lebar. Ma Nanfeng dan yang lainnya semuanya adalah orang pintar. Dengan melakukan ini, jelas bahwa Komandan Nanmen akan mengambil tindakan. Jika waktunya tepat, orang ini pasti akan menjadi orang pertama yang mengkhianati. Sepertinya kamu tidak mau melakukannya. Pada saat ini, terdengar tawa kecil. Semua orang menoleh ke belakang dan melihat Han Sanqian perlahan berjalan keluar dari belakang aula. Saat mereka melihat Han Sanqian, semua orang kecuali Ma Nanfeng terkejut. Aliansi. Pemimpin aliansi.
Terutama Komandan Nanmen dan para letnannya yang paling panik. Han Sanqian tersenyum tipis, dan Ma Nanfeng segera berdiri dan menyerahkan kursinya. Setelah duduk, Han Sanqian melirik ke arah ketiga komandan tersebut. Komandan Nanmen jelas membenamkan kepalanya sangat rendah dan tidak berani menatap Han Sanqian sama sekali. Meskipun aku datang secara tidak terduga, Komandan Gerbang Selatan tidak perlu terlalu panik, kan? Atau, ada yang salah denganmu? Mendengar perkataan Han Sanqian, pemimpin Nanmen tiba-tiba menjadi lebih ketakutan dan gugup. Bawahan. Saya sama sekali tidak punya niat untuk membelot. Tolong. Tolong minta peringatan yang jelas kepada pemimpin aliansi, katanya mendesak. Han Sanqian saling memandang dan tersenyum, apakah saya mengatakan Anda memiliki niat untuk membelot? Apakah Anda memintanya? Komandan Nanmen jelas-jelas panik dan berkata dengan tergesa-gesa, tetapi dia bahkan tidak berpikir bahwa Han Sanqian bahkan tidak datang untuk bertanya. Sepertinya seseorang akan memberi kita lebih banyak makanan, Han Sanqian terkekeh pelan. Ya, bagaimana bisa satu kepala anjing cukup untuk banyak dari kita? Tidak ada ruginya memiliki yang lain. Komandan Gerbang Utara mencibir. Dia sangat tidak senang dengan nada yin dan yang dari Komandan Gerbang. Gerbang Selatan tadi. Han Sanqian berdiri, memandang Komandan Nanmen yang sudah berlumuran keringat dingin di dahinya, dan tiba-tiba berkata, berdiri. Komandan Nanmen jelas tertegun dan bingung sesaat, tapi dia tetap mematuhi perintahnya dengan tergesa-gesa dan berdiri dengan patuh. Bab 3969 Gerbang Kota terbuka lebar. Dia sedikit gemetar, merasa ketakutan di dalam. Han Sanqian tersenyum dingin dan mengangkat tangannya. Pria itu begitu ketakutan sehingga dia segera menutup matanya. Namun detik berikutnya, kepalanya tidak bergerak seperti yang diharapkan, dia hanya merasakan bahunya ditepuk. Dia membuka matanya dan melihat Han Sanqian sedang menatapnya. Setiap orang mempunyai ambisinya masing-masing. Terserah padamu untuk memilih jalanmu sendiri. Sebagai pemimpin Sekte Selatan, itu berarti aku telah menaruh harapan besar yang tak terbatas padamu. Namun, kamu telah sangat mengecewakanku. Awalnya, menurut hukum militer, aku harus membunuh pengkhianat sepertimu secepatnya. Namun, seperti yang kubilang sebelumnya, aku masih menaruh harapan besar padamu, jadi bawa orang-orangmu dan pergi. Ma Nanfeng akan membukakan gerbang kota untukmu. Persaudaraan antara kamu dan aku akan berakhir di sini. Setelah selesai berbicara, Han Sanqian menoleh ke satu sisi, tidak ingin melihatnya lagi. Pemimpin Nanmen jelas tidak sadar. Dia telah berkhianat terlebih dahulu dan ditemukan saat ini. Bukan saja dia tidak kehilangan nyawanya, tapi Han Sanqian bahkan ingin melepaskannya. Dia benar-benar bertanya-tanya apakah telinganya salah dengar. Namun ketika dipikir-pikir lagi, perkataan Han Sanqian tentang gagal memenuhi ekspektasi yang tinggi membuatnya merasa bersalah. Dia memang memiliki harapan yang tinggi untuk dirinya sendiri, jika tidak, bagaimana dia bisa begitu tak tertahankan sehingga dia tidak ingin bunuh diri. Menurut rencana awal, dia benar-benar ingin membawa orang-orangnya keluar kota dan menyerah kepada musuh sekarang, tapi rasa bersalah yang mendalam di dalam hatinya menghalangi dia untuk menggerakkan kakinya apapun yang terjadi. Ma Nanfeng, pergi dan buka gerbang timur dan beri mereka waktu 10 menit untuk meninggalkan kota, perintah Han Sanqian. Ma Nanfeng menerima pesanan itu dan segera keluar. Tunggu sebentar. Entah kenapa, dia tiba-tiba berseru, dan Ma Nanfeng segera berhenti dan kembali menatapnya. Dia mengabaikan Ma Nanfeng, hanya melihat punggung Han Sanqian, lalu segera berlutut, pemimpin aliansi, Luo Baicheng pantas mati. Pemimpin aliansi menganggap Luo Baicheng sebagai saudara, tetapi Luo Baicheng mengkhianatimu dengan anggun. Aku benar-benar malu sekarang. Tentu saja, tersangka tidak perlu. Saya tahu bahwa saya tidak lagi memiliki kualifikasi dan martabat untuk tinggal di sini, jadi saya akan membawa orang-orang itu pergi. Namun, pemimpin aliansi, jangan khawatir. Setelah kejadian ini, Luo Baicheng bersumpah bahwa kita tidak akan pernah menyerah kepada musuh setelah kita pergi. Han Sanqian menjawab, jika kalian tidak menyerah kepada musuh, kemana kalian akan pergi? Bawahan dan orang lain yang membuat pilihan yang salah harus menanggung akibatnya. Oleh karena itu, apapun hasilnya,
kami akan menerimanya, kata Luo Baicheng. Saat dia selesai berbicara, para letnan di belakangnya juga mengangguk putus asa. Jika kamu tidak bergabung dengan mereka, kamu akan mati ketika meninggalkan kota, Han Sanqian berkata, dengan hanya beberapa orang sepertimu, kamu akan diinjak-injak berkeping-keping dalam sekejap. Tentu saja Luo Baicheng dan yang lainnya mengetahui hasilnya, tetapi pertanyaannya adalah, pilihan lain apa yang mereka miliki sekarang? Tetap di sini, kata Han Sanqian. Meninggalkan. Belum lagi betapa terkejutnya Luo Baicheng dan yang lainnya, dua pemimpin barat laut itu sendiri sangat bingung. Saya tahu beberapa saudara terkejut. Namun, bagaimanapun juga, Komandan Nanmen sebenarnya tidak melakukan tindakan pengkhianatan apapun dengan menangkap orang dan mengambil barang curian. Mereka semua adalah saudara kita. Bagaimana saya bisa melihat mereka mati? Han Sanqian diam menghela nafas. Luo Baicheng membungkuk sedikit, tetapi jika pemimpin menerima kita, masalah ini pasti akan menimbulkan ketidakpuasan di antara orang lain. Maka kamu perlu melakukan perbuatan baik dan membungkam orang lain, kata Han Sanqian dengan serius. Apakah kamu pantas mendapatkan layanan yang berjasa? Luo Baicheng mengerutkan kening. Kenapa, tidak tertarik? Han Sanqian bertanya. Luo Baicheng dan Wakil Jenderal saling memandang, dan setelah beberapa saat, semua orang berlutut bersama, kami akan menghargai kesempatan ini dan melewati api dan air untuk itu. Setelah mendengar apa yang dikatakan semua orang, Han Sanqian melihat kedua komandan barat laut dan letnan di belakangnya, apakah mungkin bagi saya untuk menanganinya dengan cara ini? Kedua jenderal itu saling memandang, ini tidak mungkin, tetapi hanya saya dan beberapa orang lainnya yang tahu tentang situasi saat ini. Kita harus merahasiakan masalah ini dan bekerja sama dengan pemimpin aliansi. Bawahan juga mematuhi semua pengaturan pemimpin. Han Sanqian mengangguk, oke. Sebelum perang, hal terpenting bagi kita bersaudara adalah bekerja sama. Karena semua orang menjadi tidak normal, masalah ini akan selesai mulai sekarang. Di mana para jenderal? Dengarkan perintahku. Kami akan mendengarkan perintah pemimpin. Oke. Han Sanqian tersenyum lembut, beri aku perintah untuk pindah ke gerbang selatan. Pada saat yang sama, gerbang selatan akan segera dibuka. Apa? Bab 3970, apakah ini penyerahan diri? Semua orang terkejut. Belum lagi babak pertama, apa maksudnya membuka gerbang kota di babak kedua? Apa yang diandalkan kota Luosheng untuk bertahan hingga sekarang di bawah pengepungan berat dari sisi berlawanan? Hal ini bergantung pada pertahanan yang kuat di kota, ditambah dengan tentara untuk mempertahankannya, untuk mencapai situasi yang tidak dapat ditembus. Namun saat ini Han Sanqian meminta agar gerbang kota dibuka, bukankah ini setara dengan makam kekeraskepalaan? Pemimpin aliansi, begitu gerbang kota dibuka, itu seperti menjulurkan leher kita untuk menyerang pedang musuh. Saat itu, situasi kota akan kritis, dan kemungkinan besar semuanya akan hancur. Mohon berpikir dua kali. Ya, situasi yang paling menguntungkan saat ini adalah kita menggunakan kekuatan pertahanan kota untuk bertahan. Pemimpin aliansi, yakinlah. Dengan upaya terbaik kita untuk melawan, kita dapat menahannya selama beberapa hari atau bahkan berbulan-bulan. Ya ampun, bawahan dan yang lainnya cukup percaya diri. Mendengar ini, Han Sanqian tersenyum lembut dan menggelengkan kepalanya, tentu saja Tuan Han tahu maksud Anda para komandan, dan Tuan Han tidak akan pernah memperlakukan hidup dan mati saudara-saudara Anda sebagai permainan anak-anak. Apa yang dilakukan Han ini pasti ada niatnya Han. Ma Nanfeng melirik orang-orang yang hadir, lalu berjalan ke sisi Han Sanqian dalam beberapa langkah, dan berkata dengan lembut, pemimpin, bisakah Anda mengambil langkah untuk berbicara? Han Sanqian mengangguk sedikit, dan keduanya mencondongkan tubuh ke samping. Pada saat ini, Ma Nanfeng berbisik, pemimpin, belum lagi betapa berbahayanya membuka gerbang kota, bahkan jika Anda ingin membukanya, Anda bisa, jangan lakukan itu. Seharusnya tidak melalui gerbang selatan. Lagi pula, kamu juga tahu bahwa pemimpin gerbang selatan masih memberontak sekarang. Meskipun dia tampaknya telah berubah pikiran di permukaan, siapa yang dapat menjamin bahwa itu hanya karena datangnya kekuatan sucimu? Maksudku, setelah gerbang kota dibuka, musuh dapat langsung maju ke dalam kota.
Pada saat itu, kekuatan musuh sangat besar, dan pemimpin gerbang selatan dapat merasakan pengkhianatan kapan saja dan pergi kapan saja. Dalam hal ini, jika kami tidak memberitahu Anda cara memberikan kompensasi kepada istri saya ketika saatnya tiba, kami akan kehilangan pasukan kami secara serius. Jika salah satu dari 4 sisi hilang, seluruh sistem pertahanan akan runtuh sepenuhnya. Ini akan menjadi bencana bagi kami. Jadi, menurut pendapat saya, meskipun kita harus mengambil risiko, kita harus mengambil risiko di gerbang timur. Gerbang timurku memiliki pengkhianat seperti wakil jenderal kiri, tapi aku selalu menyerahkan garis pertahanan kota kepada orang kepercayaanku wakil jenderal kanan, sehingga gerbang timur juga tidak bisa ditembus. Han Sanqian tersenyum dan mengangguk. Kenapa pemimpin aliansi tidak mempercayai bawahannya? Melihat Han Sanqian tidak mengungkapkan posisinya dan hanya tersenyum, Ma Nanfeng merasa sedikit malu. Han Sanqian menggelengkan kepalanya, hanya karena aku percaya padamu, Ma Nanfeng, itulah mengapa gerbang timur tidak bisa dibuka. Situasi di gerbang barat laut mirip dengan situasimu. Kebetulan gerbang selatannya berbeda. Seperti yang Anda katakan, pemimpin gerbang selatan memiliki niat untuk berkhianat, jadi pasti ada beberapa tindakan kecil yang tidak disengaja di gerbang selatan, dan melalui tindakan kecil ini, beberapa informasi pasti telah tersampaikan. Jadi wajar saja, gerbang kota selatan terbuka, setidaknya seperti yang diharapkan. Tapi kalian tiba-tiba membuka gerbang kota. Izinkan saya bertanya, apakah pasukan musuh hanya idiot? Bukankah mereka akan menganggapnya aneh? Mendengar kata-kata Han Sanqian, Ma Nanfeng mengerutkan kening dan berpikir keras untuk waktu yang lama. Dia sepertinya mengerti arti kata-kata Han Sanqian. Setelah beberapa saat, dia sedikit menundukkan kepalanya, bawahan ini bodoh dan mengucapkan kata-kata yang tidak berguna. Silakan bertanya pemimpin, maafkan aku. Han Sanqian tersenyum tipis dan menepuk bahu Ma Nanfeng, kamu adalah seorang veteran di medan perang, dengan pengalaman tempur yang kaya dan orang yang sangat ceria. Namun, taktikku sedikit licik. Aku tidak bisa menyalahkanmu. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Han Sanqian berbalik dan melihat ke arah para jenderal, semuanya, ambil tindakan. Ya. Para jenderal menerima perintah dan mengikuti Han Sanqian, dan kelompok itu dengan cepat menuju gerbang selatan. Sekitar setengah jam kemudian, di gerbang selatan, dengan suara gerbang kota yang perlahan berdering, gerbang yang berat itu mulai terbuka perlahan, lalu berhenti total setelah terbuka lebar. Di kedua sisi gerbang kota, puluhan tentara berlari keluar sambil mengibarkan bendera putih di tangan mereka. Laporan. Di gerbang selatan musuh yang mengelilingi tentara, mata-mata bergegas ke kamp komandan di gerbang selatan, laporkan kepada komandan, gerbang selatan kota sudah terbuka lebar, dan seseorang mengibarkan bendera putih. Mendengar hal tersebut, komandan yang sedang duduk di dalam tenda langsung berdiri dengan ekspresi gembira di wajahnya, benarkah? Setelah mengatakan ini, dia bergegas keluar tenda dalam beberapa langkah ketika dia melihat ke gerbang selatan di kejauhan, seperti yang dikatakan Xiao Bing. Kirimkan perintah dan semua prajurit di selatan akan segera berkumpul secara diam-diam dan ikuti jenderalku. Ya.